Kami bersyukur ya Tuhan kalau Tuhan adalah Allah yang membuka diri sehingga kami bisa menemui Engkau Tuhan pada hari ini. Engkau yang memanggil kami, Engkau yang mengundang kami untuk kami bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan tolong kami supaya kami juga diberikan hati untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberikan kerendahan hati untuk menerima ketika kebenaran firman Tuhan itu menegur setiap kami. Kiranya juga Tuhan tolong kami supaya kami bisa duduk dengan tenang, fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya ketika kami duduk tenang, kami fokus, Roh Kudus bekerja dan itu bisa mengubahkan hati kami yang keras, hati kami yang dingin, hati kami yang penuh dengan dosa. Dan Tuhan tolong juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kiranya Tuhan menolong hamba-Mu ini yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Sehingga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini dapat menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas itu ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti akan setiap firman yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian, Shalom. Ya, hari ini kita akan membahas satu tema yaitu Isaiah in Christian Liturgy. Yaitu adalah bagaimana kita itu mendasarkan liturgi ibadah kita ini dari Yesaya. Yesaya pasal 6 secara khusus ya. Mari sama-sama kita buka Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13 kita akan baca secara bertanggapan. Saya ayat 1, kemudian Bapak Ibu ayat 2, dan begitu seterusnya hingga ayat yang ke-13 kita akan baca bersama-sama. Oke. Yesaya pasal 6, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi. Tidak ada lagi yang mendiami dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Bersama-sama, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya yakin bahwa kita itu pasti
semua pernah menonton sebuah film atau sebuah pertunjukan atau sebuah konser. Ya, minimal kita menonton film di rumah. Dan paling tidak ada di dalam pertunjukan itu paling tidak itu ada 3 peranan penting, ya, 3 peranan penting. Yang pertama itu adalah sutradara, Bapak Ibu ya. Sutradara ini adalah orang yang merancang jalannya konser atau pertunjukan, orang yang dia adalah otaknya. Dia adalah otaknya, dia adalah pemikir bagaimana jalannya pertunjukan itu. Kemudian dia adalah orang yang mengontrol jalannya latihan. Ya, sebelum menghasilkan sebuah pertunjukan yang baik. Dia yang mengontrol bagaimana kapan harus berlatih dengan baik, bagaimana harus berlatih dengan baik. Dan kemudian ada elemen yang kedua atau bagian yang kedua yaitu adalah pemain. Ya, yang memungkinkan seluruh jalannya atau naskah yang dirancangkan oleh sutradara itu berjalan dengan baik. Seorang pemain itu harus bisa menerjemahkan apa yang dimau oleh sang sutradara. Kalau dia tidak bisa menerjemahkan dengan baik, maka apa yang diinginkan oleh sutradara itu tidak akan bisa ditampilkan dengan maksimal. Kemudian seorang pemain itu adalah seorang yang bermain sesuai dengan keinginan sutradaranya. Ya, dia nggak boleh sih improvisasi, tapi nggak boleh terlalu improvisasi. Dia tidak boleh bermain seenaknya sendiri, gitu, atau menetapkan jalan atau naskah sendiri, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah adanya si penonton, ya, adanya si penonton. Dia inilah yang menyaksikan konser, dia inilah yang memberikan respon, dialah yang menikmati pertunjukan tersebut, ya. Dia yang memberikan respon. Saya pikir kalau bagus tidaknya sebuah film itu biasanya ditentukan oleh rating, ya kan? Biasanya ada rating IMDb atau Rotten Tomatoes gitu ya, itu biasanya rating yang diberikan oleh kritikus-kritikus yang mereka sudah nonton duluan, dia berikan evaluasi atau dia berikan review. Nah, itu ditentukan bagus tidaknya film itu ditentukan bagaimana si penonton itu memberikan respon. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, jika ibadah itu sebuah pertunjukan, menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini duduk di kursi jemaat, apa peranan kita? Ya, kita ini sebagai sutradara, sebagai pemain, atau sebagai penonton? Siapa sutradara di dalam ibadah ini? Siapa sutradaranya? Ini saya pernah sampaikan tapi saya pasti yakin ini beberapa dari kita sudah lupa ya. Siapa sutradara di sini? Sutradaranya adalah dia harusnya yang merancang ibadah, dia harusnya yang memimpin ibadah itu, dia adalah sang liturgis. Ya, ataupun mungkin hamba-hamba Tuhan di dalam bidang ibadah. Lalu siapa pemainnya? Siapa pemain di dalam ibadah ini? Bapak Ibu kira-kira? Nah, ini ya yang nyanyi kayaknya gambarnya Bu Yani ya. Ya Bu Yani ya. Ternyata Bu Yani pernah jadi singer. Ya. Ini kayaknya Bu Yani sama Bezi kalau nggak salah ya. Ini sebelum kami datang kayaknya ini ibadah ini ya. Lalu siapa penonton? Penontonnya ini ya. Penontonnya kita ini yang duduk. Ya benar juga sih ya, soalnya penonton itu memang yang menyaksikan pengkhotbah gitu ya, yang menyaksikan orang yang lagi berkhotbah, orang yang lagi memimpin, dan juga dia nontonin liturgis, ya, dia nontonin singers yang menyanyikan lagu, dia nonton tadi yang nari-nari, dia nontonin yang lagi baca narasi, gitu ya. Oleh karena itu apa yang terjadi ya? Kalau kita nih yang sebagai penonton nih ya, kita akan menggerutu kalau majelisnya atau BPP-nya itu salah baca. Kalau BPP-nya kurang ramah, kalau asyirnya kurang ramah, kita akan menggerutu kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hati kita. Ya, kita tidak bisa menikmati ibadah, apalagi kalau kita dapat ibadah tempat yang kurang strategis. Jadi memang ternyata Bapak Ibu penonton itu kalau penonton itu lagi nontonin saya khotbah begitu ya. Benarkah begitu Bapak Ibu? Maka kita perlu tahu ibadah itu apa sih sebenarnya. Secara sederhana ibadah Kristen itu dapat didefinisikan sebagai respons umat
terhadap undangan dari Allah Tritunggal untuk berkumpul bersama dan berjumpa dengannya. Ya. Jadi ibadah itu bukan kita yang bikin, bukan hamba Tuhan yang bikin. Oh ya bikin ibadah ya. Tapi itu adalah respons kita terhadap undangan dari Allah Tritunggal. Ya. Allah Tritunggal yang ngundang kita, yuk beribadah jumpa dengan saya, yuk gitu. Ya. Jadi kita merespon sehingga itulah namanya ibadah, Bapak Ibu. Ya. Sehingga definisi ini menyangkut 3 prinsip esensial di dalam ibadah. Apa saja itu? Yang pertama adalah respons. Ingat Bapak Ibu, ibadah itu inisiatif dari Tuhan. Bukan karena BPP yang pimpin, bukan karena kita ngikutin aturan sinode, tidak. Tapi ibadah itu adalah inisiatif dari Tuhan. Allah yang mengundang manusia untuk beribadah, sekaligus Dia yang memberikan aturan main. Kita harus bagaimana, itu Tuhan yang tentukan. Ya, kalau kita lihat semua aturan orang Israel ketika mereka beribadah, siapa yang tentukan? Tuhan. Ya. Gak boleh aturan itu mereka bikin seenaknya, enggak. Kalau kita lihat ya mulai dari 5 kitab Pentateuk itu ya, itu aturan-aturan dalam beribadah orang Israel. Itu semua siapa yang bikin? Tuhan. Tuhan yang bikin aturan mainnya. Jadi semua cara kita memuji Tuhan, berdoa, perjamuan kudus, itu semua Tuhan yang atur karena Dia ngundang. Ya, karena Dia ngundang. Dia tuan rumahnya dan manusia kita harus mengikutinya. Kita beribadah karena Allah memberikan anugerah sehingga kita bisa merespon kepada Tuhan. Jadi sekali lagi ibadah bukan inisiatif manusia Bapak Ibu. Ibadah itu adalah inisiatif Tuhan, Tuhan yang ngundang kita ke sini. Kemudian Allah Tritunggal, Bapak Ibu, undangan ini bukan datang dari sebuah kekuatan yang maha dahsyat, ya, atau Allah tanpa nama, bukan. Atau sembarang Allah, bukan. Undangan ini datang dari Allah yang spesifik, yang menyatakan dirinya di dalam Alkitab kita sebagai Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Jadi inilah yang membedakan ibadah kita sama ibadah non-Kristen. Ya. Dari sini saja kita bisa simpulkan bahwa Allah yang kita sembah itu berbeda daripada Allah-Allah agama lain. Yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Ya, dan ini yang menjadi fokus dari utama ini. Jadi Allah Tritunggal itu yang mengundang manusia umatnya dan Allah Tritunggal itu yang berkarya di dalam ibadah ini. Jadi dia itu menjadi subjek dan dia juga objek. Allah Tritunggal itu menjadi subjek penyembahan kita, tapi dia juga sekalian objek dari mana dia yang memberkati ibadah ini. Dia yang menyatakan dirinya itu memberkati kita sehingga kita bisa menyembah Tuhan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah perjumpaan. Nah ini adalah titik fokus ibadah kita, yaitu bagaimana manusia itu mengalami perjumpaan dengan Allah Tritunggal. Di dalam perjumpaan itu Bapak Ibu, kita itu menyembah Tuhan, membesarkan nama Tuhan melalui tindakan bersama-sama. Artinya bersama-sama, itu tindakan bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama, kita bernyanyi bersama-sama, kita berdoa, mendengarkan firman, baca Alkitab bersama-sama. Diharapkan untuk kita bisa merasakan bahwa kita berjumpa dengan Allah Tritunggal. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau kita tahu bahwa Allah yang mengundang kita datang beribadah, Allah yang bikin aturan mainnya, sehingga kita harus ikut aturan mainnya. Semua aturan main itu harus diikuti oleh orang percaya, semuanya yang hadir dalam hari ini. Kembali ke pertanyaan saya, setelah kita tahu hal ini, lalu apakah kita masih tetap berpikir bahwa kita ini adalah penonton? Secara khusus mungkin Bapak Ibu yang tidak pelayanan hari ini. Karena apa? Penonton itu pasif Bapak Ibu. Gak perlu melakukan apa-apa. Penonton itu adalah objek yang disenangkan. Kalau pertunjukannya oke, bagus. Hari ini ibadahnya keren banget. Kalau ibadahnya nggak terlalu bagus-bagus amat, aduh, gue kagak suka nih ibadah hari ini ya, ngantuk. Kalau penonton itu yang menjadi pusat dari pertunjukan. Seberapa sukses pertunjukan itu tergantung dari penonton. Dia mau standing applause misalnya, wah berarti pertunjukannya keren. Kalau gitu masihkah kita anggap diri kita itu penonton? Lalu siapa sebenarnya penonton itu? Yang jelas kita bukan penonton Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu tidak pelayanan hari ini.
Kita adalah umat Tuhan yang harus ikut aturan main. Saatnya berdiri ya berdiri. Saatnya duduk ya duduk, saatnya berdoa berdoa, saatnya baca firman baca firman. Kita semua harus ikut, sekalipun kita nggak ada jadwal pelayanan. Jadi siapa penonton Bapak Ibu? Penonton itu Tuhan. Penonton ibadah kita ini adalah Tuhan. Lalu siapa pemain? Siapa pemain Bapak Ibu? Pemain bukan mereka. Ya. Pemain itu adalah kita semua. Pemain itu adalah kita semua. Bapak Ibu yang datang hadir hari ini, semua adalah pemain. Waktu dengar firman dengan baik. Waktu bernyanyi, bernyanyilah dengan baik. Ikut aturan Tuhan. Ingat, Allah Tritunggal yang mengundang kita untuk hadir di dalam ibadah ini. Sehingga implikasinya apa Bapak Ibu? Karena ini adalah undangan dari Allah Tritunggal. Maka kita perlu mempersiapkan diri dengan antusias dan serius Bapak Ibu. Gak main-main loh, ini undangan dari Allah Tritunggal. Bukan sekedar undangan pesta. Yang kita terserah mau siapin diri dengan baik. Kita mau pikir, gue datang gak ya besok ya? Datang gak kondangannya besok ya? Aduh kayaknya hujan deh, gak usah deh, gak jadi. Bukan Bapak Ibu, ini Allah Tritunggal undang kita loh datang. Dan antusias itu bukan hanya sekedar kita memprioritaskan hari Minggu untuk kita beribadah. Tapi melatih diri untuk menyambut dengan semangat datangnya hari Minggu. Sama kalau kita datang menghadiri pesta pernikahan keluarga ya. Kita bukan tamu umum, kita tuh tamu yang duduk di meja bundar di depan gitu ya. Apa yang kita lakukan? Kita pasti siapin bajunya, seragamannya apa, jahit dari jauh-jauh hari, jahit baju dari jauh-jauh. Antusias gitu ya. Pertanyaannya seberapa banyak dari antara kita yang antusias setiap minggu Bapak Ibu? Bukan karena weekendnya, bukan karena liburnya, aduh akhirnya gitu ya, I love Friday gitu ya, I love Saturday. Bukan. Tapi karena gue mau bertemu dengan Tuhan. Kemudian ada persiapan yang serius Bapak Ibu, berarti memang sengaja mempersiapkan diri dengan baik supaya fisik kita itu bugar waktu ketika kita bangun di pagi hari. Kita nggak datang terlambat waktu ibadah. Kenapa? Karena yang undang kita ini adalah Allah Tritunggal. Ya, seorang yang antusias untuk beribadah itu akan mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin. Saya pernah cerita ya Bapak Ibu ya, kalau hari Sabtu H-1 setiap ibadah, itu saya akan prepare semua pakaian kami Bapak Ibu. Bukan hanya pakaian, semua apa yang akan kami gunakan. Jadi satu orang satu gantungan, ya, bajunya, celananya, sampai daleman-dalemannya juga saya siapin Bapak Ibu. Satu orang satu gantungan. Dan saya kan kasih tahu kepada anak-anak saya gitu, ini ya besok pakai ini ya. Karena secara tidak sadar juga saya ajarin kepada mereka, lo harus siapin kalau mau ibadah. Sampai sepatunya saya sudah susun. Ya, tas yang saya pakai apa, kemudian barang-barang yang bakalan saya bawa itu apa, saya sudah susun semuanya Bapak Ibu, H-1. Supaya nggak ada drama-drama telat, kalau nggak ada baju, nggak ada kaos kaki lah. Ya, kalaupun telat pasti itu karena di luar kendali saya. Ya, misalnya mungkin tiba-tiba sakit perut begitu ya, atau baju yang dipakai tiba-tiba robek begitu ya. Semua harus disiapkan karena saya tahu dan saya ingin mengajarkan kepada anak-anak bahwa kamu harus siapin dirimu untuk ibadah. Dan bukankah ini memang yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Mazmur 100 ayat 2 itu satu kita ya beberapa hari yang lalu. Katakan begini, beribadahlah kepada Tuhan dengan penuh sukacita Bapak Ibu. Ibadah itu bukan jadi satu beban, tapi sebuah sukacita yang meluap-luap, antusias, dipersiapkan dengan baik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, karena undangan ini adalah dari Allah Tritunggal, ya, otomatis dia akan menjadi fokus utama. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kita harus perlu menyebutkan Allah Tritunggal ini dengan intens di sepanjang ibadah. Ya. Sekali lagi ingat ya bahwa Allah itu penonton. Allah Tritunggal itu adalah penonton. Sehingga ibadah kita ini harus secara eksplisit ditujukan kepada Allah Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan sampai kita juga akhirnya berat sebelah gitu ya. Nah ini secara khusus untuk para
liturgis atau para pendoa-pendoa, ya, ini harus menyebutkan Allah Tritunggal secara proporsional. Jangan cuma ada ibadah-ibadah tertentu itu yang Roh Kudus doang yang disebutkan, Raya Roh Kudus. Allah Anak, Allah Bapa kagak disebutin, gitu ya. Supaya kita itu jemaat terus diingatkan bahwa yang kita sembah ini adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Secara spesifik. Itu yang membedakan kita dari ibadah-ibadah agama lain, ya. Kemudian yang ketiga, karena ibadah ini menekankan perjumpaan dengan Allah, maka ibadah itu harus memfasilitasi para umat Tuhan untuk menyembah Allah Tritunggal. Sehingga Bapak Ibu, setiap elemen-elemen dalam ibadah itu sudah dipikirkan masak-masak, secara khusus untuk Sinode GKI, ya. Jadi segala hal yang bisa berpotensi untuk menggeser, untuk mengganggu, untuk menghilangkan fokus umat untuk menjumpai Tuhan, itu harus dibuang di dalam setiap elemen-elemen itu, ya. Meskipun itu bagus, meskipun itu menarik, meskipun itu meriah, meskipun itu menarik banyak orang, kalau di dalam liturgi ibadah itu tidak membuat jemaat untuk menjumpai Tuhan, itu harus di-cut, harus dihilangkan, ya. Karena sekali lagi yang menonton adalah Tuhan, bukan jemaat. Saya sampai pernah lihat, ya, ada satu ibadah itu ada stand up komedi, Bapak Ibu. Ini stand up komedi, menghibur jemaat. Kagak ada relevansinya tentang firman Tuhan, tuh nggak ada di dalam stand up komedinya. Yang nonton siapa sih? Saya bilang, ini udah bergeser konsepnya. Ibadah itu yang nonton Tuhan, bukan kita manusia. Jadi kita perlu belajar bahwa ibadah itu bukan masalah selera, Bapak Ibu, bukan. Kayaknya saya kurang selera nih ya, lagu hymn semua nih di GKY nih ya, gue pindah aja lah. Bukan Bapak Ibu, bukan masalah itu. Tapi lihat apakah liturginya disusun dengan sedemikian rupa, membuat kita bisa berjumpa dengan Allah Tritunggal. Membuat kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Maka Bapak Ibu, GKY itu sangat concern sekali masalah ibadah, ya. Dan saya percaya juga gereja-gereja aliran reform, ya. Kita bukannya nggak dinamis Bapak Ibu, ya, tapi setiap perubahan itu kita harus pikirkan dengan seksama, ya, dengan seksama. Nah, karena kita ini gereja reform yang dikenal dengan fokus kepada Alkitab, maka setiap elemen di dalam hidup orang Kristen itu harus back to the Bible lagi, termasuk di dalam liturgi. Nah, sesuai dengan tema kita bahwa liturgi kita itu berasal dari atau dilandaskan dalam Yesaya pasal 6. Setiap bagian liturgi itu sangat penting. Ya, kalau saya boleh jelaskan, ini prelude lah. Ya, prelude itu salam dan ajakan, kemudian ada bersaat teduh, lagu tentang penyataan Allah dan lain sebagainya, ya. Dan ini prelude ini penting untuk mempersiapkan jemaat, ya, kayak seperti aba-aba gitu, ya. Kayak seperti aba-aba, yuk kita udah mau mulai nih gitu, ya. Ya nggak mungkin lah, ya, kalau tiba-tiba langsung liturgis datang langsung jemaat dengarlah panggilan beribadah, ya, itu kan jemaat shock begitu, ya. Nah, ini prelude ini gunanya untuk mempersiapkan jemaat, nih kita udah mau mulai nih, ya. Jadi disalam ajakan, bersaat teduh dan lain sebagainya. Kemudian lanjut lagi ada panggilan beribadah. Panggilan beribadah ini dilandaskan dari ayat 1 Bapak Ibu, ya, Yesaya pasal 6 ayat 1. Itu adalah suatu statement yang menyatakan bahwa Allah Tritunggal yang sedang memanggil kita untuk beribadah. Ya, sekali lagi, ibadah itu bukan kita yang bikin, bukan manusia yang bikin, walaupun memang pada teknisnya itu memang yang mengerjakannya manusia begitu. Tapi ini adalah undangan Tuhan. Maka setelah prelude itu ada panggilan beribadah. Panggilan beribadah ini apa sih? Bukan liturgisnya yang manggil, tapi Allah Tritunggal yang sedang panggil kita. Yuk kita beribadah. Ya, ditandai dengan adanya ayat gitu, ya. Nah, setelah itu ada pemujaan. Pemujaan ini dilandasi oleh ayat ketiga. Ada di ayat ketiga itu adalah kalimat kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ya, jadi ini adalah respon umat terhadap undangan Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kan sudah dipanggil, sehingga kita akhirnya respon, oke Tuhan, gue mau datang nih, saya mau menyembah Tuhan. Ya, ditandai dengan adanya nyanyian pengagungan dan syukur. Nah, kalau dulu, ya,
per Juli itu kita sudah ada liturgi baru ya. Kalau dulu ada doa pembukaan, kenapa dihilangkan? Karena doa pembukaan itu tidak cocok dengan urutan ini. Ya. Kita sudah dipanggil, doa pembukaan itu kan kalau seingat saya dan sepemahaman saya itu doa pembukaan seperti kita sedang menyerahkan ibadah ini. Seolah-olah kita yang lagi bikin ibadah ini dan kita menyerahkan ibadah ini untuk diberkati sama Tuhan. Nah itu di-cut sama sinode karena apa? Dianggap itu ada tumpang tindih di bagian pemujaan. Ya, sehingga kita nggak perlu ada doa pembukaan karena panggilan beribadah itu sudah seperti legitimasi ya, pensahan bahwa ibadah ini memang kita diundang oleh Tuhan. Ya, jadi kemudian ada nyanyian pengagungan syukur seperti tadi ya, lagu Sebab Tuhan Maha Besar. Ya, jadi makanya pemilihan lagu ini juga harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai lagu pengagungan dan syukur itu lagu firman Tuhan gitu ya, kayak tadi yang lagu firman Tuhan berikan ku hati seperti hatimu, itu nggak cocok kalau dibikin di lagu ini, di lagu awal. Jadi kita akan pilih dengan lagu-lagu yang memang itu betul-betul pengagungan kepada Tuhan. Ya kayak tadi, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya sungguh ajaib dan seterusnya. Sebab Tuhan Maha Besar dan layak dipuji. Itu kan liriknya itu tentang pengagungan. Ya, jadi memang memilih lagu itu masih saya yang pilih ya. Jadi untuk supaya bisa konsisten gitu. Nah, selanjutnya adalah pengakuan dosa. Ya, ada ayat penyanyian, ada ayat atau nyanyian. Nah, ini pilihan ya. Ayat atau nyanyian supaya tidak tumpang tindih. Kita pilih ayat atau nyanyian ya. Selama ini kita masih pilih ayat ya. Kemudian ada doa pengakuan dosa. Ya. Kemudian habis itu ada pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu adalah janji bahwa kesalahan kita itu sudah dihapus. Ya, janji ini dan kemudian ada nyanyian ucapan syukur. Jadi setelah kita meminta Tuhan mengampuni dosa kita, maka ada janji dari Allah Tritunggal bahwa Ia mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Makanya kalau ayat jaminan pengampunan dosa itu kita selalu pakai ayat Bapak Ibu ya. Kita selalu pakai ayat. Itu ciri khas gereja-gereja reform. Back to the Bible, pakai ayat terus, pakai ayat. Jadi bukan semata-mata ucapan-ucapan manis dari liturgis, tidak. Tapi back to the Bible, pakai ayat. Betul, memang di dalam ayat itu ada jaminan. Kita diampuni dosanya asal kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan meminta ampun. Ya, kemudian ada nyanyian syukur, itu masih di poin pengampunan dosa, itu adalah ekspresi ya, ekspresi kita bahwa wah bersyukur kita sudah diampuni dosanya. Kemudian ada proklamasi ya, proklamasi ini itu ada pengakuan iman rasuli. Jadi ingat sekali lagi Bapak Ibu, pengakuan iman rasuli itu bukan bagian dari pengakuan dosa ya, tidak. Tapi pengakuan iman rasuli itu adalah bagian sebelum baca firman. Jadi ada seperti standing faith sama-sama, kita ikrarkan bersama-sama bahwa saya mengakui bahwa Allah Tritunggal dan seterusnya. Nah GKY itu menerima dua ya, ada pengakuan iman rasuli dan Nisea Konstantinopel ya. Dan seterusnya, jadi kalau, nah hati-hati nih Bapak Ibu ya, kenapa penting itu ada pengakuan iman, supaya kita tuh tahu, ini gereja standing faith-nya apa. Ada gereja-gereja yang nggak jelas gitu ya, standing faith-nya apa. Hati-hati Bapak Ibu, sekarang banyak gereja yang sudah secara terang-terangan itu mengatakan Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Ya, jadi perlu kita ada pengakuan iman rasuli, kenapa? Supaya jelas, oh iya ini gereja ini reform gitu ya, oh iya gereja ini memang betul-betul dia percaya Allah Tritunggal. Terus jangan sekedar juga percaya Yesus sebagai juru selamat, tidak Bapak Ibu. Ya, saksi Yehova juga percaya Yesus juru selamat, tapi Yesus yang mana? Nah ini makanya perlu ada standing faith-nya gitu. Kemudian ada nyanyian persiapan ya, seperti biasa doa iluminasi, pembacaan teks Alkitab, khotbah, doa syukur untuk firman Tuhan, dan setelah rangkaian itu ada sakramen atau upacara peneguhan setelah firman Tuhan. Nah baru setelah itu ada dedikasi, itu persembahan doa syukur dan doa syafaat. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu untuk doa persembahan atau doa syukur itu hati-hati untuk yang liturgis atau yang biasa bawakan doa ya. Kecuali kalau di event-event tertentu gitu. Isinya itu doa syukur, betul-betul harus doa syukur. Saya pernah dengar gitu ya, doa persembahan itu doakan untuk anak-anak yatim dan janda-janda miskin gitu ya. Kemudian doa penginjilan di dunia, doa untuk mengampuni orang yang bersalah, doain tetangganya juga di situ.
Jangan Bapak Ibu, itu nanti ada bagiannya di doa syafaat gitu ya. Jadi betul-betul kalau doa persembahan ya doa persembahan gitu ya. Kalau doa pengakuan dosa ya betul-betul doa pengakuan dosa. Nanti ada waktunya doa untuk doa syafaat. Jangan sampai kita bilang begini, ih GKY kaku amat sih ya. Orang mau doa aja diatur. Lah kalau orangnya dapat gerakan dari Roh Kudus gimana? Kalau dia mau doakan anak-anak yatim dan janda-janda miskin gimana? Gitu masa diatur-atur sih? Kalau dia ada gerakan seperti itu gimana? Masa kita membatasi kuasa Roh Kudus? Ya benar sih Bapak Ibu ya, kita itu memang tidak boleh membatasi pekerjaan Roh Kudus. Itu statement yang benar, betul. Tapi masalahnya Allah Tritunggal itu suka dengan keteraturan. Kalau setiap doa itu kita doakan anak yatim ya bagaimana Bapak Ibu gitu ya. Kalau setiap doa kita jadinya hanya mengandalkan Roh Kudus ya udah sekalian nggak perlu ada liturgi gitu loh ya. Liturgi ini supaya membuat kita tuh teratur, tertata karena Allah Tritunggal itu suka dengan sesuatu yang tertib dan teratur. Kita jangan dikit-dikit bilang, wah membatasi Roh Kudus. Sementara yang kita klaim itu bertentangan dengan sifat Roh Kudus, Allah Roh Kudus ya. Kalau kita lihat dari Kejadian 1 aja itu Allah sudah teratur ya kan. Hari pertama ciptakan ini, hari kedua ciptakan ini. Sampai hari ke-6 baru dia ciptakan manusia. Setelah semuanya jadi baru dia ciptakan manusia. Itu Allah yang teratur. Terus kalau kita lihat di dalam perjanjian lama beberapa kali ada kalimat, maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu kan berarti Allah menuntut memang manusia itu hidup teratur, tepat seperti apa yang diperintahkan. Dan juga di dalam 1 Korintus ada, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Lah kita mau bilang jangan membatasi Roh Kudus, sementara Roh Kudus atau Allah Tritunggal itu suka dengan keteraturan. Ya kita bisa jawab sendiri ya, itu sesuatu hal yang bertentangan. Lalu kemudian ada berita penggembalaan, sebenarnya berita penggembalaan ini itu makanya bisa di switch gitu ya. Habis berita penggembalaan warta misalnya, baru ada doa syafaat ya. Nah terakhir doksologi dan doa berkat. Ini adalah deklarasi bahwa Allah Tritunggal memanggil kita untuk melanjutkan ibadah kita dalam keseharian kita. Ingat Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi penyembah. Dan orang yang menjadi penyembah itu bukan hanya sekedar karena dia datang hari Minggu, baru disebut penyembah. Sama misalnya gini ya, orang disebut perokok. Itu bukan karena dia ngerokok 1 kali baru disebut perokok. Tapi karena kebiasaan merokok itu dia lakukan tiap-tiap hari. Sama juga dengan penyembah Bapak Ibu. Seorang yang disebut dengan penyembah bukan karena dia tiap minggu datang ibadah, bukan. Tapi karena kesehariannya itu dia menyembah Tuhan. Dan inilah fungsinya doksologi dan pengutusan dan berkat. Kita diutus kembali, yuk kalian sudah menerima berkat Tuhan hari ini, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang aku utus kalian untuk masuk ke dalam keseharian kalian menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Nah secara khusus untuk bagian ini Bapak Ibu, seringkali saya menemukan banyak orang Kristen tuh menganggap kalau sudah doksologi ini sudah siap-siap mau pulang. Betul memang Bapak Ibu, ini pasti bagian terakhir. Bagian doksologi, doa berkat itu pasti terakhir. Tapi masalahnya jadinya seringkali nggak dianggap penting. Padahal bagian ini adalah bagian di mana kita sedang menerima berkat Tuhan. Ya walaupun mungkin Pak Henry belum jadi pendeta ya. Belum boleh tumpang tangan kalau aturan sinode. Tapi tidak mengurangi kuasanya dengan pendeta yang lagi tumpang tangan Bapak Ibu. Karena berkat yang diucapkan itu adalah dari Tuhan. Berkat itu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Saya seringkali perhatikan tuh ya sikap-sikap jemaat ya. Mohon maaf nih kalau ada yang tersinggung ya, mohon maaf. Ada yang lagi sisir rambut pas doa berkat. Ada yang lagi ngaca, korek-korek gigi, ada cabai nyelip. Ya. Ada yang pakai lipstik waktu doa berkat. Padahal ini lagi doa berkat Bapak Ibu. Itu kalimatnya gimana tuh doa berkat ya? Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan, apa Pak? Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bayangin Bapak Ibu, Tuhan lagi menyinari engkau dengan wajahnya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Tuhan lagi hadapkan wajahnya kepada kita Bapak Ibu, sementara kita lagi sisir rambut. Doksologi itu bukan waktunya pergi pipis Bapak Ibu, bukan, lagi terima berkat. Kadang-kadang orang
ini karena sudah terlalu terbiasa dengan formula kalimat berkat itu, jadi anggapnya sepele banget. Tidak Bapak Ibu, ingat kalimat itu betul-betul kita hayati. Makanya kenapa saya berpikir tadi itu ya, pengakuan iman rasuli kita bikin dengan tempo yang lebih lambat, supaya jangan sampai kita cuma ngafalin doang. Dengan kita mengucapkan dengan lebih lambat itu kita lebih menghayati Bapak Ibu. Sama juga dengan doa berkat, Tuhan lagi hadapkan loh wajahnya dengan kita. Tuhan lagi menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Gimana kita mau terima berkat? Sikap kita nggak bagus. Kita buru-buru turun, kita buru-buru mau lagi mikir apa ya, aduh hari ini refreshment dari contoh handprint, aduh singkong Thailand lagi deh. Itu lagi doa berkat Bapak Ibu. Aduh singkong Thailand lagi, ya udahlah gue pesan nasi padang. Gimana kita mau terima berkat? Masa kita ke toilet, masa kita sisir rambut, masa kita lagi malah beberes tas. Lalu ditutup dengan amin song. Tapi pikiran kita tuh sibuk Bapak Ibu. Di mana sikap kita terima berkat Tuhan? Ya bagian ini bukan semata-mata alarm kalau ibadah kita selesai Bapak Ibu. Tapi kita sedang terima berkat. Jadi apa implikasinya Bapak Ibu? Yang pertama adalah, janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah. Ibadah itu adalah undangan dari Allah Tritunggal Bapak Ibu. Untuk berjumpa dengan Tuhan secara bersama-sama. Betul memang semenjak pandemi ini kita tuh ada opsi pilihan lain ya, beribadah secara online. Dan jujur ibadah online ini sangat enak sebenarnya. Kenapa? Bisa bangun lebih siang, bener gak? Nggak ketahuan kita ibadah apa nggak ketahuan. Lebih hemat bensin, apalagi sekarang bensin mahal ya kan? Kita bisa tentukan sendiri kapan kita ibadah, apalagi kalau Mario lupa ngunci itu ya. Masih kebuka terus sampai malam, kita enak aja, oh sudahlah gue bangun siang ya udah jam 3 ntar gue ibadah gitu. Saya kemarin dikirimin video dari pendeta Jeffrey Xiao, dia bilang begini, ada satu statement yang bisa salah dari kalimat, saya ke gereja cuma cari Tuhan. Walaupun betul memang ya kita ke gereja itu cari Tuhan, tapi pertanyaannya, kalau memang kita ke gereja hanya cari Tuhan, kenapa kita harus ke gereja? Bukankah Tuhan ada di mana-mana? Bahkan kita bisa melakukan apa yang kita lakukan di gereja, di rumah. Lalu apa gunanya datang ke gereja? Kita tidak hanya sekedar cari Tuhan di gereja, tapi juga cari orang Bapak Ibu. Allah Tritunggal memanggil semua umat Tuhan untuk beribadah di hari Sabat. Artinya Tuhan dan orang itu penting. Relasi antar sesama manusia itu secara khusus, relasi dengan tubuh Kristus itu penting. Pendeta Jeffrey Xiao lalu bilang gini, alasan sangat kecil itu cukup membuat kita memilih untuk ibadah online. Zaman sekarang ini ya, mau jalan-jalan sama keluarga, pilihannya ya udahlah kita ibadah online ya, oke, ntar kan mau jalan-jalan tuh. Terlambat bangun, ya udahlah ibadah online lah, gue terlambat bangun, udahlah sekalian lah ibadah online lah. Yang penting kan ibadah. Nggak enak badan dikit, aduh tenggorokan kayaknya nggak enak ya, aduh, takut menular gitu ya, udah ibadah online aja. Ya, seolah-olah ibadah online itu dan ibadah online dan onsite itu sejajar, pilihan yang sejajar Bapak Ibu. Padahal online itu sama sekali bukan gereja di dalam arti yang sesungguhnya. Malah kata beliau ya, dia bilang begini, mari kita segera tinggalkan ibadah online kecuali benar-benar terpaksa. Ya, saya nggak tahu apakah mungkin ini live streaming itu dihilangin aja, saya nggak tahu ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah onsite. Ya, sebelum pandemi kalau kita bilang ibadah pasti ke sini ya kan, pasti ke gereja, nggak ada tuh ibadah online onsite, nggak ada. Janganlah kita menjauhkan diri dari ibadah, udah jelas tuh ibadahnya pasti datang ke sini. Tapi sekarang kalau semenjak online ya, semenjak pandemi ini ya sudah ibadah online, ibadah apa? Online apa onsite gitu ya. Kemudian yang kedua, bermainlah dengan baik. Bukan ibadahnya main-main, bukan ya, tapi kita jadi pemain yang baik ya. Seorang aktor Tom Cruise, sorry agak lama sedikit ya, ini penting karena saya pikir selama ini saya cuma menjelaskan kepada para pelayan-pelayan, jemaat juga perlu diedukasi gitu ya. Aktor Tom Cruise itu waktu mau syuting Last Samurai, itu ya, dia menghabiskan waktu 2 tahun untuk berlatih pedang dan belajar bahasa Jepang. Dia khusus mempelajari teknik bertarung itu dia habiskan 9 bulan. Dan dia nggak pernah pakai stuntman, ya stuntman itu apa, peran pengganti, nggak pernah. Ini seorang pemain yang luar biasa. Akibatnya dia tuh menjadi salah seorang aktor papan atas yang mahal dan semua film-filmnya itu ratingnya bagus.
Dan Bapak Ibu, bukankah kita harusnya seperti itu Bapak Ibu ya? Janganlah kita datang terlambat. Semua elemen dalam ibadah itu penting Bapak Ibu. Mulai dari prelude, panggilan beribadah, itu sangat-sangat penting. Sampai doa berkat amin song itu penting semuanya Bapak Ibu. Itu back to the Bible, itu basicnya ada di Bible ya, di dalam Alkitab. Saya pernah tuh datang ibadah di mana ya, lupa di GKY mana gitu ya. Entah Citra, Pluit atau Kebayoran Baru gitu ya. Itu waktu warta ditampilin tuh yang jumlahnya datang terlambat berapa orang gitu ya. Saya bilang waduh kalau di GKY Bengkulu diterapkan ini waduh ya bisa-bisa pada nggak datang. Kemudian waktu nyanyilah dengan baik Bapak Ibu ya. Ada yang bilang aduh contoh saya ini suaranya itu nggak bagus gitu ya. Aduh orang bernafas aja fales gitu ya, mau nyanyi fales. Aduh contoh janganlah. Aduh daripada tetangga sebelah saya tuh jadi juga nyanyinya juga ikut fales gitu ya. Bapak Ibu coba baca gitu ya, Mazmur 150 ayat 6. Di situ dikatakan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Itu kalimat terakhir di dalam Mazmur. Ayat terakhir di dalam Mazmur. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Ya, Eko masih bernafas? Masih ya? Ya. Itu sudah standar bisa puji Tuhan loh Eko ya. Jadi ayatnya biarlah semua yang suaranya bagus memuji Tuhan, tidak. Semua yang bernafas itu sudah cukup menjadi layak memuji Tuhan. Waktu berdoalah dengan sungguh-sungguh. Waktu dengar firman, dengarlah baik-baik. Jangan main handphone, jangan pikirannya melayang ke negeri anta beranta. Jadilah pemain yang baik. Yang ketiga, semua elemen dalam ibadah penting. Maka sayang sekali kalau kita itu tidak mengikuti dari awal Bapak Ibu. Apalagi doa berkat juga kita tidak hadir, kita lewatkan. Ya, jadi Bapak Ibu marilah bersama-sama kita mengikuti setiap liturgi ibadah dengan baik. Kita bukan hanya sekedar yang kita hanya sekedar mengikuti menjadi penonton ya. Jauhkan pikiran seperti itu. Ingat kita ini adalah pemain sekalipun kita tidak melayani Tuhan saat itu. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi boleh mengingatkan kami ya Tuhan bahwa semua liturgi di dalam ibadah itu adalah penting. Semua liturgi itu sudah disusun dengan baik supaya kami bisa menerima undangan dari Allah Tritunggal untuk beribadah menyembah Tuhan. Tuhan, tolong kami kalau kami juga masih banyak kelemahan ya Tuhan, masih banyak hal-hal yang kami juga lalai di dalam melakukan ini semua ya Tuhan. Tapi tolong kami percaya setiap kami juga bisa melakukannya ini dengan baik. Karena kami tahu bahwa ini kami sedang menerima undangan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.